Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Moe and His Project. Dan kali ini masih sekitar tentang perjalanan saya, tentang traveling saya. Dan kali ini saya ada kesempatan selama 7 hari untuk mengunjungi negara Jepang. Dan selama 7 hari saya ngapain aja? Ikuti saja terus videonya. Oke, hari pertama sore hari saya tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda yang ada di kota Surabaya dan melakukan segala aktivitas check-in, bagasi, imigrasi, dan lain-lain. Dan kemudian menuju penerbangan pertama saya menuju ke Singapura. Dan kali ini saya terbang bersama Singapore Airlines, di mana saya harus transit ke Singapura untuk beberapa waktu sesaat. Dan inilah adalah makanan yang disediakan oleh Singapore Airlines. Untuk makanan Singapore Airlines menurut saya tidak pernah gagal dari segi rasa. Oke, tepat jam 10 malam waktu Singapura, saya akhirnya mendarat dulu di Singapura dan melakukan transit untuk beberapa waktu ke depan. Waktu transit saya gunakan hanya untuk jalan-jalan sekitar gerbang keberangkatan saya untuk menuju ke Jepang, dan kurang lebih saya transit selama 2 jam. Kemudian saya akan terbang kembali menuju ke Tokyo di Jepang. Nah, masih menggunakan moda transportasi Singapore Airlines, dan kurang lebih inilah interior pesawat Singapore Airlines yang akan membawa saya terbang ke kota Tokyo. Setelah terbang kurang lebih selama 5 jam, akhirnya saya berhasil mendarat di kota Tokyo dengan selamat dan paripurna. Tidak perlu menunggu lama, saya pun segera menyelesaikan urusan imigrasi dan juga bagasi. Dan berikutnya saya bergegas menuju ke counter GR untuk penukaran GR Pass saya. Namun saat itu saya tidak menggunakan GR Pass yang full nation, tapi saya menggunakan GR Pass yang Hokuriku Arch Pass yang saya sesuaikan dengan jadwal traveling yang akan saya lakukan selama 1 minggu ke depan. Pagi itu terlihat antrian penukaran GR Pass dan sejenisnya, terlihat sangat panjang sekali antriannya. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam saya mengantri, dan selesai urusan GR Pass saya pun naik kereta menuju ke Tokyo Station. Nah, ini adalah Tokyo Station, dan kemudian saya melanjutkan untuk menuju ke Asakusa karena saya akan menginap di daerah Asakusa. Nah, inilah hotel tempat saya menginap untuk beberapa hari ke depan. Hotel yang saya tempati selama berada di Tokyo adalah Hotel Tafinos Asakusa. Nah, siang harinya saya lanjut bertemu teman saya untuk makan siang, dan kebetulan karena teman saya waktu itu tinggal di Hilton, saya pun diundang untuk makan siang di Hotel Hilton yang ada di daerah Shinjuku, kota Tokyo. Oke, karena waktu check-in juga masih lama dan saya belum bisa masuk kamar, akhirnya saya menghabiskan waktu untuk mengelilingi daerah Shinjuku. Dan kebetulan di Shinjuku Park waktu itu sedang ada kegiatan dan ramai sekali, dan ini beberapa pemandangan yang ada di daerah Shinjuku. Oke, masuk hari ketiga di perjalanan atau hari kedua saya di kota Tokyo, dan kali ini pagi hari saya pergi menuju ke Asakusa Temple atau Asakusa Shrine. Nah, dari mana? Di sana dari hotel saya tinggal jalan kaki sebenarnya, dan kebetulan masih pagi dan situasi di sana masih sangat sepi sekali. Dan saya pun memutuskan untuk melihat-lihat keindahan Asakusa Temple yang ada di daerah Asakusa, kota Tokyo. Welcome to Sensoji Temple in Asakusa, Japan.
Ya, setelah menghabiskan beberapa waktu di Asakusa, saya bergegas menuju ke kota Odawara, di mana di kota Odawara saya akan mengunjungi seorang teman yang ada di sana. Dan perjalanan dari stasiun Tokyo menuju ke stasiun kota Odawara kurang lebih memakan waktu 1 jam. Nah, inilah daerah Odawara yang saya kunjungin. Pemandangannya sangat-sangat bagus sekali dan tidak banyak turis di sini. Nah, dari kota Odawara saya bersama teman saya naik mobil menuju ke daerah Hakone. Ya, ini adalah pemandangan sepanjang perjalanan kami dari kota Odawara menuju ke daerah Hakone. Ya, Oke, ini adalah destinasi pertama kami, yaitu di Hakone Shrine, di mana di dekat shrine ini atau kuil ini juga terdapat danau yang cantik banget. Jadi saya mengelilingi kuil ini ya selama beberapa waktu. Kemudian dari kuil ini kita menyeberang, kita akan menemukan sebuah danau yang cukup cantik sekali. Dan ini adalah danau yang ada di seberang kuil Hakone. Nah, di mana saat itu juga ada antrian yang sangat panjang sekali. Ya, antrian hanya untuk mengambil foto di gerbang yang ada di danau Hakone. Ya, setelah menikmati pemandangan danau di Hakone, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Owakudani, masih di daerah Hakone, di mana di sini adalah pergunungan vulkanik, dan di sini kita melihat kawah yang masih aktif dan bau belerang di sini cukup menyengat. Ya, jadi bila teman-teman kurang nyaman, teman-teman bisa menggunakan masker saat berada di wilayah Owakudani ini. Nah, pemandangannya kurang lebih seperti ini. Saat itu saya berkunjung pada awal November 2023 dan di mana kondisi saat itu sangat dingin sekali ya, dan angin cukup kencang. Jadi bila teman-teman kesini pada saat periode-periode tersebut sebaiknya gunakan jaket ya. Dan hampir seharian berada di daerah Hakone, sore hari kami pun bergegas kembali menuju ke Odawara. Nah, ini kami sempat mampir ke Odawara Park, dan di dekat situ juga terdapat Odawara Castle yang bisa kita kunjungin. Namun karena sudah sore, jadi kami tidak bisa masuk ke dalam castle-nya karena castle sudah tutup sekitar pukul jam 4 sore. Wilayah Odawara Castle itu sendiri juga cukup luas ya, jadi masih bisa kita jelajahi wilayah sekitar yang ada di Odawara Castle ini. Nah, inilah kurang lebih penampakan dari Odawara Castle, hampir sama ya, hampir serupa dengan yang ada di Osaka Castle. Ya, karena sudah menjelang malam, kami pun memutuskan untuk mencari restoran untuk makan malam, dan ini adalah hidangan makan malam yang akan kami nikmati saat itu. Ya, inilah pengalaman saya selama sehari berada di Asakusa, Hakone, dan juga Odawara, dan malam harinya saya memutuskan kembali untuk kembali ke Tokyo dan beristirahat karena besok paginya saya akan melewati perjalanan yang lebih panjang lagi. Ya, pagi hari sekali saya harus melanjutkan perjalanan ke kota Kanazawa. Nah, dari stasiun Tokyo menuju Kanazawa, saya menggunakan Shinkansen Hokuriku. Dan ini adalah kurang lebih interiornya. Dan ini adalah pemandangan sepanjang perjalanan saya dari Tokyo menuju Kanazawa.
Oke, setiba di stasiun Kanazawa, saya pun bergegas untuk menuju ke terminal bus ya, karena saya akan melanjutkan perjalanan ke Desa Shirakawa atau Shirakawago, di mana tiket bus ini sudah saya beli secara online beberapa hari sebelumnya. Perjalanan dari Kanazawa menuju ke Shirakawago akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam menggunakan bus, dan kurang lebih inilah pemandangan yang akan kita saksikan sepanjang perjalanan menuju ke Desa Shirakawago. Setiba di Shirakawago atau Desa Shirakawa, aktivitas yang bisa kita lakukan adalah ya melihat pemandangan yang ada di sekitar. Nah, ini adalah pemandangan yang saya ambil dari atas. Ya, desanya memang tidak terlalu besar, dan memang ini salah satu desa yang diakui oleh UNESCO karena keunikan dan ya keberagamannya. Nah, ini pemandangan saat itu adalah musim gugur. Nah, sebelumnya saya pernah datang kemari saat musim semi. Ya, pemandangannya cukup berbeda di antara musim semi ataupun musim gugur. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya lebih memilih datang kemari saat musim gugur karena cuacanya lebih enak dan pemandangannya juga lebih beragam berwarna. Baiklah, sore harinya saya pun kembali naik bis untuk menuju kembali ke stasiun Kanazawa dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kyoto. Nah, sebelumnya di Shirakawago saya sempat makan hidangan yang cukup lezat yang seperti ini. Ya, setiba di stasiun Kanazawa tidak perlu menunggu lama, saya pun melanjutkan perjalanan ke kota Kyoto. Dan dari stasiun kota Kyoto saya naik kereta bawah tanah lagi menuju ke stasiun Funabashi, karena saya akan menginap di daerah Funabashi untuk beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum menuju penginapan, inilah makan malam yang saya konsumsi saat itu. Ya, tidak terlalu besar porsinya, tapi rasanya cukup menyenangkan. Ya, masuk hari kelima dan saya berada di kota Kyoto, dan hari itu saya ingin mengunjungi ke Kiyomizu-dera Temple, Arashiyama Bamboo, dan juga Toketsu Bridge. Dan dari stasiun Funabashi saya menuju ke stasiun Kyoto terlebih dahulu, kemudian naik bus dan turun ke Kiyomizu-dera Temple yang seperti ini. Nah, saya sarankan saat Anda datang ke wilayah ini benar-benar pagi banget karena situasi masih sepi dan tidak terlalu banyak orang. Ya, sehingga memudahkan Anda untuk mengambil foto dengan situasi yang cukup enak karena tidak terlalu ramai dengan orang. Nah, biasanya di daerah ini ketika siang sampai menuju sore hari akan dibanjiri oleh lautan manusia, dan beruntung karena saya datang ke sana saat pagi hari, tidak begitu banyak turis yang datang saat itu. Ya, dari Kiyomizu-dera Temple saya berjalan kaki menuju ke Nishiki Market atau pasar ikan yang ada di daerah Kyoto. Namun karena saat itu saya datang terlalu pagi sehingga tidak ada toko yang buka saat itu, jadi tidak banyak pemandangan yang bisa saya nikmati, tidak banyak makanan ataupun minuman yang bisa saya beli saat itu. Nah, inilah kondisinya Nishiki Market saat pagi hari. Ya, sangat sepi sekali dan ya hampir tidak ada toko yang buka. Oke, karena tidak banyak yang bisa saya lakukan saat itu, akhirnya saya bergegas menuju ke stasiun dan melanjutkan perjalanan ke Arashiyama Bamboo. Dan saat itu dari stasiun Kyoto saya akan turun ke stasiun Saga Arashiyama untuk menuju ke Arashiyama Bamboo. Nah, keluar dari stasiun Anda tinggal mengikuti petunjuknya saja, dan akan banyak turis yang juga akan menuju ke sana, jadi tidak perlu khawatir untuk tersesat. Ya, karena saya datangnya siang hari, begitu saya sampai Arashiyama Bamboo, situasi sangat tidak kondusif karena sudah terlalu banyak orang di sini. Ya,
bahkan untuk foto-foto pun juga sepertinya tidak memungkinkan karena terlalu banyak orang dan ya tidak nyaman untuk mendapatkan hasil foto yang baik dengan situasi yang seperti ini. Nah, akhirnya saya melanjutkan menuju ke Toketsu Bridge ya, dari arah Siama Bambu. Anda tinggal jalan kaki tidak terlalu jauh akan menemui jembatan yang cantik ini dengan pemandangan sungai yang dengan latar belakang alam yang sangat indah sekali. Oke, masuk hari ke-6 karena dari penginapan saya menuju ke Fushimi Inari tidak terlalu jauh, jadi saya pun memutuskan jalan kaki menuju ke Fushimi Inari. Nah, karena masih pagi-pagi sekali, jadi tidak terlalu banyak turis yang datang ke Fushimi Inari saat itu. Jadi saya cukup beruntung, jadi saya bisa mengabadikan momen di sana dengan cukup baik. Dan kurang lebih inilah gambaran Fushimi Inari di saat pagi hari. Ya, setelah menghabiskan waktu di Fushimi Inari, saya pun kembali ke penginapan untuk check out dan segera berpindah menuju ke kota Nara. Dan dari stasiun Inari, ya, kami menuju ke stasiun Nara untuk mengunjungi rusa-rusa cantik yang ada di sana. Nah, ini adalah stasiun Nara. Dari stasiun Nara tinggal mengikuti arahnya saja karena sudah ada arahnya dengan jelas menuju ke area kuil-kuil ya. Jadi di daerah Nara di situ terdapat beberapa kuil atau kompleks kuil yang dijadikan satu. Nah, ini adalah cara menuju ke sana. Tinggal jalan kaki saja dan menikmati pemandangan yang ada di kota Nara. Aktivitas di sini ya hanya menikmati waktu saja ya, sambil duduk santai sambil menikmati kuil-kuil yang cantik dan juga rusa-rusa yang ada di kota Nara. Tidak lama waktu yang saya habiskan di sini karena malam harinya saya harus segera bergegas menuju ke kota Osaka. Nah, setelah tiba di kota Osaka, saya pun segera menuju ke penginapan yang ada di daerah kota Osaka. Nah, malam harinya saya menuju ke daerah Namba ya, yang terkenal dengan patung atau lukisan Glicomen-nya. Di sini saya hanya untuk menghabiskan malam ya sambil makan malam di daerah Namba yang ada di kota Osaka. Masuk hari ke-7 saya berada di kota Osaka dan saat itu hampir 1 hari penuh hujan deras mengguyur kota Osaka. Jadi tidak banyak aktivitas yang bisa saya lakukan, saya hanya pergi ke pusat perbelanjaan dan menghabiskan waktu seharian di sana. Ya, begitulah. Masuk hari ke-8 dan masih berada di kota Osaka karena ini hari terakhir dan penerbangan saya masih malam sekali ya, jadi saya gunakan waktu pagi hingga siang untuk beristirahat nyaman di hotel. Dan siang harinya saya hanya mengelilingi kota Osaka ya, mengelilingi sekitar tanpa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, hanya berjalan mengikuti apa yang akan saya hadapi saat itu. Dan ini adalah situasi saat saya mengunjungi Umeda Building ya, salah satu bangunan yang cukup terkenal sekali di kota Osaka. Dan ini adalah makan malam terakhir saya berada di negara Jepang dan mari kita nikmati saja. Seusai makan malam, saya pun segera naik kereta untuk menuju ke bandara Osaka. Dan setiba di bandara Osaka, saya pun segera menyelesaikan urusan check-in, bagasi dan juga imigrasi, dan beristirahat untuk menunggu penerbangan berikutnya menuju ke Singapura.
ada waktu yang cukup untuk menunggu penerbangan berikutnya, saya pun sempat mampir ke food court yang satu ini, jadi di airport Osaka untuk makan malam terakhir saya di negara Jepang. Dan baiklah, waktunya terbang kembali untuk menuju ke negara Indonesia, dan saya masih menggunakan Singapore Airlines untuk menuju ke Singapura untuk transit beberapa waktu ke depan. Dan ini adalah makanan saya saat malam itu di Singapore Airlines. Setelah terbang kurang lebih selama 5 jam, saya pun tiba di negara Singapura, dan karena waktu transit saya yang cukup lama, pagi itu saya gunakan waktu untuk menuju ke pusat kota dan menghabiskan waktu berada di pusat kota di negara Singapura. Aku udah lupa berapa kali ke Singapura. Ke Singapura kayak pergi ke Nganjuk. Dan setelah setengah hari menghabiskan waktu di Singapura, saya pun kembali menuju Changi Airport dan segera mempersiapkan penerbangan menuju ke kota Surabaya. Dan inilah akhir perjalanan saya kurang lebih selama 1 minggu di negara Jepang. Dan terima kasih untuk perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Kita ketemu lagi di perjalanan-perjalanan saya berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe akun YouTube saya, Mue and His Project. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Thank you.